Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Frustrasi Trump, Iran membangkang, dukungan kian goyang, dengan narasumber mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurit. Pengamat Timur Tengah, Faisal Asegaf. Pakar Strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, Marpa TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pengamat Timur Tengah, Pak Brani Syabirin. Dan pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Alhamdulillah kabar baik, Pi. Langsung kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Kita harap mudah-mudahan narasumber kita yang sudah hadir, terima kasih Bapak-Bapak dan juga teman-teman yang ada di studio serta pemirsa, ini tidak ada yang frustrasi begitu ya kalau menyimak tayangan kita pada malam hari ini, karena judulnya memang cukup merepresentasikan seorang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat pada akhir-akhir ini. Kenapa seperti itu? Karena sudah kebingungan bagaimana lagi cara menghadapi Iran ini ya. Kita terus melakukan negosiasi, kita buka pintu negosiasi, tapi tak kunjung berhasil begitu. Bahkan sampai ada ultimatum terakhir dari seorang Presiden Donald Trump ini, yang kami berikan sekali lagi kesempatan terakhir untuk negosiasi sebelum kami lakukan pemenggalan. Ngeri banget nih sampai harus pemenggalan. Ya ngeri-ngeri sedap sih kalau ngelihat bahasanya Trump. Tapi kayaknya kita udah nggak aneh dengan statement Trump yang selalu berbicara kayak gitu. Karena memang ini klaim demi klaim selalu dilakukan. Tapi AS bilang bahwa negosiasi ini saat ini sedang berlangsung. Dikatakan juga bahwa ada Arab Saudi keterlibatannya di situ. Kemudian Uni Emirat Arab juga terlibat di situ. Oman. Nah ini beberapa negara diklaim sedang melakukan negosiasi terhadap Iran. Tapi justru dibantah sama Iran. Nah ini yang mau kita percaya yang mana nih? Ya karena mungkin wajar saja Iran membantah. Kalau kita ketahui mungkin juga kenapa serangan yang di ultimatum terakhir tadi dibatalkan oleh Donald Trump. Karena kita bicara soal kekuatan dari militernya Amerika Serikat lah. Ya kan, konon ya ada isu yang beredar sudah mulai menipis gitu ya kan. Dan juga yang menjadi pertanyaan kita semua adalah sudah mulai menipis untuk misil yang harganya jutaan dolar Amerika. Dan itu bisa dikalahkan oleh yang harganya hanya puluhan ribu dolar Amerika. Betul, drone dan rudal-rudal yang dibuat sama Iran ya. Tapi ya itu tadi, bahwa ini juga sama lagi, dibantah lagi nih sama Donald Trump tentunya. Bahwa ya hari ini mereka tetap mempunyai kekuatan amunisi yang luar biasa, rudal yang luar biasa, bahkan anggaran perangnya, wah itu juga ditambah kan begitu. Nah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya ingin langsung ke Pak Dian. Baik, Pak Dian, jadi apa yang saat ini dilakukan oleh Donald Trump ini adalah bentuk frustasinya seorang Trump, atau memang ini bagian dari strategi Trump saja untuk misalnya menaikkan harga atau saham misalnya? Terima kasih. Tadi melihat Mas Arif sama Mas Aditya bicara, katanya Trump frustrasi. Kalau seorang Trump bisa frustrasi, berarti obatnya jalan. Karena Jalan? Orang sakit nggak tahu frustrasi. Tapi berarti dia jalan. Kenapa dia frustrasi? Karena dia ini lagi berburu dengan waktu. Dia sendiri sebenarnya di dalam negeri tekanan yang lebih berat. Tadi disinggung amunisi. Ternyata yang diberitakan di media mainstream, persenjataan rudal Patriot menipis sama Tomahawk bukan menipis, dikatakan 50%. Ternyata berita terakhir bilang 80%. Artinya terkuras untuk perang ini, bukan hanya 50%. Iya, bagaimana nggak khawatir? 1.500 rudal Tomahawk dan 1.000 Patriot itu untuk kekuatan global dia mengatasi masalah di dunia. Yang terjadi di dunia ya? Yang terjadi di dunia. Termasuk di Ukraina atau Taiwan? Ukraina dan kemarin Venezuela. Ternyata nggak perlu menggunakan banyak, menang. Mulai Ukraina, mulai kedodoran. Ditambah sekarang
Iran yang di luar dugaan. Orang waras dari dulu udah frustrasi. Kalau Trump masih sekarang baru frustrasi, ya karena memang dia tidak waras. Nah, dia baru merasakan sekarang. Apalagi coba jenderal-jenderalnya berapa yang dipecat, berapa yang mundur. Melakukan rotasi besar-besaran ya jenderal-jenderal. Besar-besaran. Ketika si coba Department of Defense diganti Department of War. Tanya jenderal-jenderalnya, tetap menyebut Department of Defense. Karena nggak mau pakai istilah war. Narasinya war. Tanya si Peter Hegseth, menterinya. Pete Hegseth. Ditanya, kenapa menteri jenderal-jenderal kamu semua mundur? Nggak bisa jawab tuh. Loh, artinya apa sih? Jenderal-jenderal itu nggak tahu harus apa kok. Dan kalau dibilang perang seperti ini jenderal-jenderal Amerika menginginkan, tidak. Afghanistan dan Vietnam menunjukkan sejarah bahwa Amerika untuk perang terlalu lama nggak akan bisa mengatasi tekanan di dalam negeri. Anda mau mengatakan militer Amerika Serikat sendiri tidak sejalan dengan pemimpinnya? Betul sekali. Apa sih kira-kira yang ada di benak pemimpinnya saat ini kok tidak sejalan dengan mereka yang melakukan serangan di Iran itu? Gitu? Jenderal-jenderal itu kan tetap manusia ya. Perhitungan taktik dan strategi militer harus jelas. Ini tujuannya perang ini? Apa tujuannya Amerika? Tidak. Mau bukti? Obama bisa selesai kok tanpa satu butir peluru pun dilontarkan. Loh, artinya apa? Rakyat Amerika juga tahu yang namanya perdamaian itu lebih indah. Jadi ini ambisi Donald Trump saja menurut Anda? Persis, itu aja. Ini saya selalu bilang, ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Makanya kalau dia sekarang frustrasi, saya cuma bisa mengucapkan Alhamdulillah. Saya ke Pak Sarki deh, di kubu yang seberang ya mungkin. Anda setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dian? Saya nggak yakin kalau Donald Trump itu frustasi ya. Yang jelas karena dia sangat calculated risk, jadi sangat mengkalkulasi. Masalahnya yang dia kalkulasi dia itu apakah betul kepentingan Amerika. Jangan-jangan yang dalam kalkulasi dia itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan lain, dalam hal ini kepentingan Israel. Karena pada kaitannya juga kepentingan dirinya karena Israel itu adalah pendukung terbesar dari banyak faksi di Gedung Putih dan di Gedung Kongres kan. Nah, yang terjadi adalah mengenai soal kenapa dia harus menghentikan ancaman serangan yang akan memusnahkan serangan yang lebih hebat dari Perang Dunia Kedua dan segala macam. Itu sebetulnya nggak benar ya. Pada zaman Perang Vietnam dulu, sehari itu sudah ada 3.000 sorti penerbangan sehari. Kemudian selama 3 bulan berturut-turut tidak berhenti-henti. Itu namanya operasi Linebacker dan operasi lainnya ya. Nah ini peperangan 40 hari ini nggak ada apa-apanya dibanding Perang Vietnam. Jadi itu hanya omong-omong besar yang karena kita sudah jauh ya, kemudian kita sudah Gen Z itu sudah jauh dari era tahun 70-an Perang Vietnam, jadi kelihatan benar gitu ya. Padahal sungguhnya enggak sama sekali. Jadi kebanyakan omongan dari Donald Trump itu dibesar-besarkan. Kenapa dia berhenti? Ya karena pilihan antara untung ruginya maju perang dengan masalah logistik dan politik, itu enggak ada untungnya. Kalau di maju perang, masalah logistik untung rugi. Masalah politik untung rugi. Jadi untuk apa dilanjutkan? Ruginya boleh dijelaskan seperti apa ruginya? Ruginya begini, secara politik, bila terjadi sesuatu memaksakan penyerangan, padahal nanti akan dibalas oleh Iran, apakah sanggup untuk menangkis? Menyerangnya juga terbatas karena terbatasnya alat serang, kemudian menangkisnya terbatas karena hampir habis. Nah kalau nanti korbannya menambah korban lagi, menambah kehancuran lagi, tentu secara politik rusak ya namanya. Tetapi yang politik lebih ngeri lagi seperti kata Pak Dubes, itu di dalam negeri Amerika. Ini kan sudah naik harga, yang utama adalah harga bensin aja lah. Naik lagi ya Pak Sarki ya? Sempat turun. Saya ingat kan pernah diskusi di sini. Sebelum perang tuh 2,9 itu paling mahal di Florida tuh $2,9 per galon ya. Sekarang udah 4,9. Itu sama aja kalau kita bahan bakar bensin 15.000 itu naik menjadi 27.000 atau 26.000. Itu udah berontak itu. Itu udah demo besar di seluruh kota Jakarta itu atau di Indonesia. Nah, di Amerika ya mungkin orang nggak demo ya, tetapi maksudnya nggak demo khusus itu, tetapi demo secara yang tidak diberitakan oleh media Barat, itu banyak sekali demo menunjukkan ketidakpuasan antara demo anti perang dan demo mengenai soal ini. Dan yang paling besar itu masalahnya adalah ekonomi. Betul harga minyak naik, tapi yang paling berat itu adalah bagi petani. Karena pendukung Trump itu kebanyakan orang-orang sederhana, petani,
ataupun pekerja bawah yang banyak petani lah, yang sangat kesulitan. Dengan bunga obligasi 10 tahun Amerika sudah 5%, bahkan 4,5% sudah merah ya. Dengan 5% artinya apa? Setiap peminjaman uang itu akan dikenakan bunga sangat tinggi. Yang terjadi bagi petani Amerika sekarang, Amerika itu kan eksportir gandum, eksportir kedelai terbesar di dunia. Tempe yang kita makan tuh buatan Amerika itu produk luar negeri itu, yang bukan barang murah itu tempe itu. Sekarang tempe jadi mahal sekali. Irisan tempe tipis-tipis kan sekarang. Balik kembali, kenapa? Karena kalau petani di Amerika kan industri ya. Dia kalau mau mulai musim panen, dia pasti pinjam ke bank. Pinjam ke bank dengan bunga tinggi, maka dan harga pupuk tinggi, karena pupuk itu diimpor dari Timur Tengah dan pupuk naik 2 kali lipat, maka dengan uang yang dia pinjam, dia bisa beli pupuk dengan jumlah lebih sedikit. Baik. Dengan pupuk lebih sedikit itu, kalau begitu dia pakai menanam gandum atau menanam kedelai, maka hasilnya saat dijual nanti tidak cukup untuk membayar bunganya, artinya dia rugi. Baik. Makanya kemarin mereka minta 95 miliar dolar untuk perang dan untuk membantu petani. Ya ini. Biar Baik, tidak kehilangan elektabilitas, Dukung, kepercayaan tapi kan trustnya, terlambat. segala macam. Musim tanam sudah lewat, hampir 3 minggu. Oke. Nah artinya kan sama aja. Dan ini kalau perang dilanjutkan, Iran nggak buka Hormuz, celaka. Meskipun memang ternyata perang itu kemarin dilanjutkan dalam rangka si Trump mau mendapatkan keuntungan dari minyak yang naik. Karena minyak Amerika kan mahal sekali. Betul. Nggak bisa bersaing kalau harganya cuma $70. Oke. Dia minta harus naik $80 agar ada untungnya. Shale oil itu kan nggak mahal sekali, ongkos produksinya $50 dibanding minyak Timur Tengah ini. Padahal penghilangan minyak Amerika itu hanya bisa menghilang minyak Timur Tengah. Oke. Berarti praktis cadangan reserve, national strategic reserve-nya itu udah habis karena impor dari Timur Tengah tertutup kan. Oke. Baik. Sedangkan minyak Amerika sendiri dijual dengan keuntungan besar ke Eropa. Oke. Jadi duit Eropa terkuras, ekonomi Eropa juga ambruk juga. Baik, Bang Syarki, itu dari faktor ekonomi. Kalau kita berbicara soal faktor kekuatan militer Amerika sendiri saat ini, data yang Anda miliki seperti apa? Sudah alat penyerang sudah sangat tipis, seperti rudal penangkis sudah hampir untuk THAAD anti balistiknya tinggal 1/5. Jumlahnya tinggal cuma 200 biji untuk anti balistik untuk seluruh dunia loh. Ya. Itu. Kemudian rudal Patriot itu jumlahnya nggak sampai 2.000. Dan itu harus dibagi untuk beberapa teater seluruh dunia. Rudal penyerang itu lebih parah lagi. Itu di bawah 50%. Padahal dunia ini harusnya maksimum di Asia Barat, Timur Tengah. Saya bilang Asia Barat sekarang. Itu maksimum cuma 2%. Sekarang sudah lebih dari 50%. Artinya nggak kebagian di Taiwan, nggak kebagian di Eropa. Kuota nggak semua kebagian kurang menipis lah begitu ya. Dan itu kan nggak make sense melanjutkan perang. Dan untuk produksinya itu lama sekali. Karena pada akhirnya semua peralatan perang Amerika dari F-35 sampai rudal semua membutuhkan